Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Nasdem partai yang keblinger. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mari kita bahas bersama. Jadi kalau kita mengingat di tahun 2022 akhir ya sekitar bulan Juni ya, saat itu Nasdem mendeklarasikan 3 nama calon presiden yang akan diusung. Salah satunya adalah Anies Baswedan dan yang lainnya adalah Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. Dari 3 nama ini itu Nasdem mengatakan bahwa ini adalah calon-calon terbaik atau putra bangsa terbaik yang akan kita usung menjadi calon presiden ke depan. Tapi dari 3 nama ini sebetulnya ada semacam sesuatu hal yang bertolak, saling berlawanan ya. Kalau kita melihat di situ ada Anies, kemudian ada Ganjar, kemudian ada Andika Perkasa. Ganjar dengan Andika itu bisa jadi menjadi satu klub ya dalam satu visi misi ya. Tetapi kalau kita melihat Anies Baswedan dengan track recordnya memimpin Jakarta itu sangat beda sekali dengan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Jadi di sini itu menjadi sebuah sebuah awal kesalahan besar yang mana Nasdem akhirnya malah menentukan juga siapa yang akan menjadi cawapres yaitu Anies Baswedan. Karena saat itu kalau Nasdem ya mungkin alasannya seperti ini. Kalau Nasdem mau mengambil Ganjar itu tidak mungkin dan Ganjar pun tidak mau dipastikan seperti itu. Kemudian kalau yang dideklarasikan itu Andika Perkasa, secara elektabilitas Andika Perkasa masih minim ya. Dan jadi tidak mungkin seperti itu. Dan akhirnya pilihan terakhir, pilihan yang berat sebenarnya tapi harus dilakukan itu adalah mendeklarasikan Anies Baswedan. Ini adalah awal sebuah kekeliruan dari Nasdem. Sebuah keputusan yang sangat keliru karena dari segi apapun, dari segi apa ya, partai, pendukung-pendukungnya Nasdem itu adalah pendukung-pendukung Nasdem adalah pendukung yang tidak mendukung Anies Baswedan, seperti itu. Dan pendukung-pendukung Nasdem sebelumnya adalah pendukung Jokowi Dodo. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kekeliruan yang sangat besar ini diputuskan oleh sebuah partai yang biasanya berada di dalam suatu pemerintahan, ya, yang mana Nasdem adalah partai yang sampai detik ini, sampai sekarang belum pernah menjadi sebuah partai oposisi. Apakah ini memang tujuan Nasdem ingin menjadi oposisi? Apakah Nasdem memang merasa sudah bosan menjadi atau ikut dalam pemerintahan dengan mendeklarasikan Anies? Saya rasa ini sebuah taruhan besar ya Nasdem ya. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa melihat ya, Nasdem ini sampai sekarang itu belum keluar dari pemerintahan Jokowi. Sedangkan narasi-narasi yang ditunjukkan Nasdem melalui calon presidennya itu sangat bertentangan sekali dengan pemerintahan sekarang. Dan narasi-narasi yang dibuat itu sangat berbeda sekali ketika di awal-awal Nasdem mendeklarasikan Anies. Karena saat itu Surya Paloh mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang akan meneruskan pemerintahan Jokowi ke depan. Tapi lambat laun ke sini, semakin ke sini itu dengan tidak diridhoinya atau Jokowi itu tidak meridhoi terhadap pencapresan pencalonan Anies Baswedan ini, lambat laun Nasdem semakin tersingkir dan merasa bahwa dia kemungkinan dibuang seperti itu. Cuman dari sini Nasdem juga ketika merasa seperti itu, dia merasa
dengan berstatement, "Saya masih ingin berjuang dalam pemerintahan ini sampai detik terakhir, ingin mendukung pemerintahan Jokowi." Narasi ini dibangun, eee, tetapi anehnya di sisi lain itu narasi menjelekkan pemerintahan, itu juga dibangun Nasdem. Makanya ketika narasi ini digabung, berarti kan Nasdem itu sebenarnya menjelekkan dirinya sendiri, karena Nasdem juga berada dalam satu pemerintahan ini. Jadi makanya ini adalah sebenarnya sangat membingungkan ya, eee, dan lambat laun sampai ke sini akhirnya Nasdem seperti men eee, mau maju itu enggan ya, tetapi mundur juga tidak mau, seperti itu ya. Karena di sini kenapa seperti itu? Sudah tercebur yang di awal-awal itu Nasdem ingin, eee, Jokowi meridhoinya, tetapi Jokowi tidak meridhoi karena Jokowi melihat track record calonnya ini tidak sesuai dengan, apa yang diinginkan Jokowi, akhirnya Nasdem mencebur sekalian. Tapi, ketika Nasdem mencebur ya dalam satu kolam ini, tetapi sampai sekarang dari segi elektabilitas Anies Baswedan itu tidak ada kenaikan, malah cenderung mengalami penurunan. Jadi mulai bulan, September itu kan Anies Baswedan ketika disurvei itu mencapai 24%. Kemudian Oktober dideklarasikan semakin menurun malah nih, semakin November, agak naik dikit, kemudian di awal tahun ya, 2023 ini posisi Nasdem semakin posisi Anies Baswedan dari segi elektabilitas itu menurun menjadi 22, menjadi 20, dan sampai sekarang bulan yang terbaru ini ya, yang, survei terbaru ini, survei Anies di angka 18%, sedangkan rivalnya Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto itu di angka 35 dan 38. Yang paling tinggi Ganjar Prabowo Subianto. Dan ini semakin menunjukkan, apalagi ada polemik banyak sekali kader-kader Partai Demokrat yang di awal pendeklarasian Anies itu banyak yang mundur atau pindah partai. Dan di minggu-minggu ini juga itu banyak Pak kader yang keluar juga karena tidak setuju dengan, eee, ketika, eee, calon legislatif ini harus menyerahkan uang 3,5 M untuk, bisa mencalonkannya, seperti itu. Dan ini akhirnya ditinggal ya, ditinggal para kadernya. Sepertinya Nasdem menemui kesulitan lagi ketika ini mengkhawatirkan ya, dan bisa menyebabkan Anies Baswedan ini bisa-bisa hancur sebelum bertarung atau kalah sebelum bertarung. Karena tidak jadi di, di, tidak jadi menjadi deklarasikan atau tidak jadi menjadi calon presiden. Hanya baca wapres saja, bakal calon presiden, tidak menjadi capres atau calon presiden. Karena kenapa? Karena ini ada isu yang sangat menarik ya di minggu-minggu ini ya, yang terakhir beberapa hari ini terkait PDIP yang ingin bertemu dengan AHY. Ya, AHY ini kan salah satu dari 3 koalisi perubahan ya, salah satu partai. Nah, ketika AHY dengan Demokratnya itu setuju dengan pembicaraan ya dengan Puan, ya, itu otomatis kalau keluar ini sangat mengancam sekali keberadaan Anies Baswedan. Bisa-bisa nanti kalaupun nanti ada Partai Umat masuk itu masih sangat apa ya, sangat kurang sekali ya, ya. Ketika Demokrat keluar ya wassalam seperti itu. Susah sekali untuk mendapatkan
koalisi-koalisi. Sedangkan koalisi sampai sekarang itu stagnan saja, yang mendukung ya itu saja. Kalau kita melihat di koalisi yang lain seperti Ganjar Pranowo dengan PDIP-nya itu semakin naik, dukungan-dukungan semakin naik ya. Kemudian koalisi-koalisi dari partai itu semakin banyak, terakhir dari Perindo, ya, mulai dari P3, kemudian Perindo, semakin banyak lagi nanti PAN, apalagi nanti Golkar sampai masuk, ya udah wassalam selesai. Tinggal ada dua yang bisa maju kemungkinan, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dan ini secara hitung-hitungan ya, analisis ya menurut saya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini survei dari mana atau ini dari apa, ini survei sungguhan, survei-survei terkemuka di Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan ini survei dari mana, ya, survei yang disurvei adalah anggota kamu sendiri, itu ya tidak logis. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan itu berarti orang-orang yang tidak mau belajar bagaimana survei itu dilakukan. Ya mau masa bodoh lah. Orang yang kalah itu biasanya masa bodoh dan tidak mau tahu. Dan apalagi pendidikannya masih minim, akhirnya bisanya anarkis. Ya seperti itu gambaran nanti ke depan. Dan Nasdem sebenarnya kalau dibilang kasihan ya kasihan. Sebenarnya anak baik, ya, tetapi terjerumus dalam kubangan koalisi yang sampai sekarang itu masih nafsi-nafsi diri sendiri, ya, tidak saling menguatkan satu sama lain. Lah kenapa kemarin itu Sekjen Waketumnya Nasdem sendiri mengatakan ya, bahwa Demokrat ini sampai sekarang belum juga mendukung Anies secara total, karena dukungan baliho segalanya itu dari Demokrat juga belum ada sumbangan yang menyatakan bahwa agak mengusung Anies Baswedan. Apalagi PKS bisa dikatakan koalisi ini koalisi yang maunya enaknya sendiri dan pelit satu sama lain seperti itu. Yang sekarang yang terkuat dan kemungkinan bisa maju ya uh, Gerindra atau PDIP, yang itu sudah jelas sekali seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.